Lanjut belajar Power BI. Kali ini kita akan fokus belajar mengenai visualisasi report ya, dengan cara kita menduplicate existing sample report yang sebelumnya sudah dibuat oleh Microsoft. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe ke channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Sudah? Oke, yuk kita mulai. Kita mulai dengan kita buka website dari Power BI Home. Itu halamannya adalah app.powerbi.com ya. Ini adalah halaman depan atau halaman awal dari Power BI Service. Nah, kita ke bagian workspace. Workspace saya di sini my workspace-nya masih kosong ya. Kita akan tambahkan satu data sampel atau satu dashboard sampel ya. Nah, masuk ke bagian sampel di sini. Nah, pilih dari ada 8 sampel di sini. Saya akan pakai adalah sales and marketing sample ya. Connect dan dia akan import sampel dashboard dan report dari yang namanya sales and marketing sample. Kita masuk ke dalam dashboard dulu. Nah, dashboard itu berbeda dengan report. Kalau report kita akan berinteraksi kepada report tersebut ya. Kalau dashboard kita lebih ke arah udah kita diam ya. Kemudian dia akan sifatnya automatic update gitu. Sedangkan kalau report, kita masuk ke report sini. Nah, kalau dashboard dia lebih simplify ya. Jadi kayak cuma satu page untuk bisa melihat banyak hal. Sedangkan report dia bakal bisa membuat banyak page untuk kita bisa melihat ada banyak perspektif dari model data yang kita punya. Nah, kita ambil misalkan di ini market ya. Oke. Nah, objektif kita hari ini itu adalah kita bisa membuat report seperti ini. Oke, kalau nggak mirip-mirip amat, tapi ada kemiripan lah terhadap terhadap report ini. Oke. Nah, kita perlu dapetin dulu sumber datanya. Sumber datanya ada di website ini ya, di website Microsoft. Kita ambil sumber datanya itu adalah di file Excel ya. Nah, cuma yang saya beri info di depan adalah file Excel ini agak-agak nggak biasa. Kalau file Excel biasa itu kan kalau kita buka ya, kalau kita buka itu dia akan langsung muncul data-data di workbook, bukan workbook apa namanya di sheet-nya ya. Sedangkan kalau file ini dia lebih dirancang ke Power Pivot atau Power View ya. Jadi datanya itu nggak langsung bisa kita lihat. Nah, nggak ada semacam kayak satu spreadsheet atau satu tabel yang kita bisa lihat, melainkan dia udah langsung menunjukkan sebagai sebuah dashboard di Excel atau sebuah Power View. Ya, datanya jadi nggak ada gitu ya. Bukan nggak ada, nggak kelihatan langsung. Nah, kalau kita mau dapatkan, ya, benar kita bisa buka datanya itu di sini. Power View, data, nah connect ke data tools, ada satu icon kecil untuk menampilkan datanya dia. Nah, datanya itu di sini ya, dia udah berbentuk sebagai model, jadi kita udah bisa langsung gunakan datanya, gitu ya. Nah, kita nggak akan ngebahas mengenai Power Pivot ya, kita akan lebih fokus ke Power BI. Sekarang kita buka file Power BI-nya. Nah, kalau pada normalnya ya kita akan connect ke data itu dengan kita pilih tipe atau data source-nya itu apa. Oke. Nah, bisa itu sifatnya adalah Excel, bisa itu sifat adalah SQL Server ya, atau kita bisa itu sifatnya adalah file CSV, bisa itu CRF dan lain sebagainya. Sedangkan kalau pada latihan kita kali ini, kita akan connect ke sebuah file sifatnya udah jadi ya, untuk kita langsung gunakan sebagai model yang udah dibuat, kita langsung pakai aja. Jadi kita nggak usah melakukan lagi proses ekstrak, transform, load gitu ya, karena kita akan berfokus adalah membuat report. Oke. Kita tungguin ya. Nah, kalau biasa kan
data yang bisa dikonek adalah seperti ini ya, yang Excel, CSV dan lain sebagainya ya. Nah, cuma kalau kita sekarang melakukan connect ke file Excel tersebut ya, ini kita coba coba connect ya. Nah, bisa nanti bakal kelihatan tidak ada Excel sheet yang berguna untuk kita import karena datanya sifatnya udah jadi model gitu. Kalaupun ada di sini ada satu sheet info, nggak ada datanya ya. Ini udah berbentuk sebagai sebuah pivot gitu. Udah sebagai sebuah sheet pivot, nggak bisa kita gunakan ini sebagai data source ya. Jadi kayak saya cancel. Jadi instead of kita menggunakan connect ke data ya, ini saya tutup dulu. Yang kita lakukan itu adalah ke file, kita ke import Power Query, Power Pivot, Power View ya. Jadi model yang sudah dibuat kita langsung import aja daripada kita nggak buat model lagi. Jadi kita cukup kalau dia pasti try. Oke. Saya masih tutup. Retry. Nah, jangan lupa tutup file ya. Oke. Sekarang kita tunggu. Nah, dia akan memperlihatkan queries atau kita pakai istilah tabel aja ya, tabel-tabel yang ada di dalam model. Jadi kita kalau proses normal kan kita akan lakukan proses connect, kemudian kita transform datanya, baru kita bikin report ya. Nah, sekarang kita lakukan modelnya udah jadi. Tinggal kita bikin report. Tinggal kita mirip-miripin aja dengan yang report yang tadi ya. Oke. Saya close. Kita bikin satu sheet lagi deh. Ya. Ini kita kasih nama belajar. Ya. Kita akan membuat report yang sifatnya mirip ya dengan report dari yang tadi ini. Yang sini. Mungkin kita satu aja ya. Oke. Yang pertama itu adalah persentase unit market share YoY change by rolling period and region. Oke, udah langsung susah nih ya. Kita gampang dulu deh nih. Persen unit market share and persen unit market share dan persen unit market share R12 month, trailing 12 month, 12M by month. Oke. Bentuknya ini adalah line chart yang memiliki dua data series. Berarti yang kita lakukan adalah kita ambil tipenya adalah ini ya, line chart. Nah, terus kita ambil datanya adalah persen unit market share. Nah, saya nggak tahu dari tabel mana, kita search aja ya. Nah, persen unit market share, spread. Terus persen unit market share R12M. DOR. Nah, dia berdasarkan bulan. Kenapa saya? Oke, udah masuk. Nah, yang menjadi pembaginya adalah bulan. Kita ambil dari date, kita ambil masuk ke month. Masuk ke month. Ya. Nah, kita lihat hasilnya belum mirip. Kenapa? Karena dia ambil datanya adalah wadidaw keseluruhan. Sedangkan di sini dia cukup ambil dari Januari sampai Desember 2014. Oke, berarti kita perlu filter. Oke, kita filter di satu visualisasi aja. Sebentar, datanya di sini. Oke, berarti filter cuma di satu visualisasi ya. Karena bukan di page, karena di bagian bawah nih kalau dilihat ini dari 13 sampai 14, sedangkan di visualisasi ini di 14. Berarti kita filter di level visualisasi. Nah, kita masukkan lagi field.
year, add filter, year, kita pakai basic filtering tahun 2014, door. Nah, sama kan? Oke. Nah, itu visualisasi pertama. Kita simpan dulu. Visualisasi kedua. Yang gampang-gampang dulu aja ya. Total unit by month in East Van Arsdale. Nah, hal pertama yang kita perlu decide adalah tipe chartnya apa. Ya. Nah, kita ambil dia adalah bar chart. Tapi kalau kita lihat di sini bukan bar chart stack, tapi dia bar chart yang berurutan, berarti dia clustered. Salah. Jangan ubah. Kita buat baru. Clustered. Nah, kan bentuknya seperti ini ya, clustered 1 2 1 2 1 2 gitu ya. Tapi dia berurutan, bukan stack. Nah, kita lanjut, data apa yang dia masukin? Data yang sifatnya total units by month. Oke, total unit. Nah, total unit ini ada nih. Total unit dia adalah by month. Berarti aksesnya adalah month. Tapi kita filter dia di tahun. Masuk ke filter lagi. Oke, kita pakai basic filtering. Benar nggak ya? Dari Januari 13 sampai Desember 14. Oke, jadi 2013 dan 14 saja. Nah, tapi kan kita perlu mengklasterkan ini ke yes and no, East Van Arsdale. Ada nggak ya? Ada East Van Arsdale. Nah, benar ya? Total units by month and East Van Arsdale. Warna beda nggak apa-apa, tapi yang penting secara esensinya data yang ditampilin itu sama. Nah, karena dia dari kiri ke kanan, lihat kan ya dari. Oke, dia paling atasnya itu adalah 4K, 4K ya. Oke, berarti kita perlu format dikit nih. Kalau di aksesnya itu X, Y gitu ya. Maksimum value-nya, plot array. Apa ya? Saya lupa di bagian yang paling atas itu. Apa range dari data itu apa ya? Bentar. Border, log aspect, bukan plot area. Data label, bukan. Nah, ini bagian analytics ya, max min line. Bukan. Ini kalau kita mau buat sebuah di general, exposition, di legend, x axis, bukan. Start and end. Start di 0, benar di 0, end di 4000. Nah, lebih mirip kan? Jangan lupa dikasih data label di sini. Ya, 4000 banget ya. 4100 lah ya. Nah, terus dia iya, jadi kalau saya scrolling di mouse nih, baru mau nunjukin. Salah. Ini kasih di sini scrolling di mouse. Nah, tuh angkanya tuh naik turun tuh. Tuh. Ya, scrolling atas, turun. Nah, actually sih baru tahu nih sekarang. Oke, kita biarkan ke 4100 karena ada yang 4,1K ya. Nah, kita harus ada data labelnya, jadi kita
enable data label. Mana data label? Nah, door on. Nah, kita lebarin ya. Nah, ini yang 4100 tertekan, berarti kita lebarin lagi. 4500. Nah, oke. Nah, udah mirip kan ya? Selanjutnya, total kategori by volume and segment. Oh, ini tipe chart yang kayak begini nih ya. Nah, ini apa sih namanya nih? Stack bar, tapi Anda juga bisa pakai cluster ya. Selain kalau kita mau menggunakan apa namanya? Legend antara ya satu dan yang lain itu sebenarnya sama aja gitu ya. Selain kalau kita nggak pakai legendnya. Nah, data akan kita pakai itu adalah kategori by total kategori by volume and segment. Oke. Total kategori volume. Oke. Kategori volume. Total kategori volume. Oke. Data total. Kemudian digrupkan by segment. Oke. Segmen masuk ke aksis. Oh, oke. Total kategori volume by segment. Oh, ternyata dia cuma ambil 2 nih. Running year-nya cuma 1 ya. Dan segmennya cuma 2. Oke. Cuma ngambil convenience and moderator. Ternyata ada contekan di sini. Kita ambil contekan aja ya. Artinya kita filter. Jangan semuanya segmennya. Segmennya kita ambil cuma convenience and moderator. Ini adalah segmennya yang convenience bukan moderator, moderation. Oke. Dan ada satu filter lagi, running year is 1. Is 1. Moderation atas, ini bawah. Terserahlah, sama aja. Ya. Nah, jangan lupa, oke, bagian ini sama, udah sama ya. Maksimalnya 20K berarti kita samakan. Ingat ya, kalau dari 0, ini kan 0 sampai dengan 15K. Walaupun datanya 0 sampai dengan 15K doang, tapi kita mau samain nih secara visual. Dia paling depannya 20K. Ya udah kita samain secara visual. Dari sini ke visualization kayak yang tadi. Ini kan bukan di aksis, ini x aksis. Value kan di x aksis ya. Start di 0 dan n-nya di 20.000. Nah, sama ya. Oke. Tadi ada sempat kelupaan mengenai yang bagian bawah, ini mirikin. Skip aja lah, nggak esensial ya. Selanjutnya visualisasi keempat. Ya, ini adalah persen unit market share. Persen unit market share. Oh, saya lupa ambil visualization ya. Visualization-nya dia adalah bar chart tapi dia naik bawah ya, atas bawah. Tipenya masih dia cluster kayaknya ya. Kalau salah kita ganti. Ini yang lain-lainnya kita geser aja ya, atau kegedean kita bikinnya. Oke. Nah, dia datanya adalah persen unit market share. Oh, ini dia persen unit market share year on year change. Oke. Kemudian by rolling period and region.
rolling period. Oke, kita masukin aja dulu. Nah, udah kelihatan kan? Tuk 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 gitu ya. Nah, udah kelihatan. Tapi kita harus ada pembagian regionnya. Nah, sekarang kita ke region. Ada apa di region? Region masuk ke legend. Door. Nah, bersama ya. Persen market share and region. Tapi jangan lupa di sini ada satu filter. Running year-nya 1. Oke. Kita ambil running year-nya di bagian filter. Itu adalah is 1. Is 1. Door. Nah, udah sama kan? Sama kan? Nah, sekarang kita ke bagian ini. Ini semestinya cuma teks, cuma kok ada tulisan di bawahnya ya. Kita coba ya, samain. Ini apa sih? Total kategori volume. Oke, kita ke tipe visualization tipe yang card ya. Total apa tadi namanya? Total kategori volume. Kategori volume. Door. 1 juta. Tapi kan dia cuma muncul di 1 tahun nih semestinya. Benar kan running year cuma 1. Kita ambil running year-nya adalah 1. Running year filter is 1. 50K. Nah, cuma di sini kita tidak menggunakan satuan 50K, arti kita akan masuk ke format. Kategori on, data label on. Oke. Bukan. Oke, kita ke bagian untuk data labelnya jangan pakai yang satuan K ya. Auto display data label. None. Nah, 49832. Oke. Kita ambil dia align kiri. Word wrap enggak. Format gimana ya format? Format itu bukan title. Border kita enable. Oh enggak pakai border dia. Gimana cara kita buat dia rata kiri? Shadow, border enggak, lock aspect jelas enggak, background enggak ada urusan, title bukan, word wrap enggak, kategori enggak, data label enggak. Align, left. Bukan ya? Oh, ini align ini yang apa di spreadsheet ya. Align left. Oke lah, nggak apa-apa, close enough lah. Yang penting datanya bisa tampilin ya. Selanjutnya, persen unit market share. Pretty much sama ya. Kita pakai tipenya adalah card. Nah, kita pakai persen unit market share. Door. Tapi ingat filternya running year adalah 1. Filter running year adalah is 1.
Oke, 32,86 sama ya. Tinggal kita buat text box. Apa samain Van Arsdale market share. Arial ya. Oke. Kok ribet? Coba saya delete dulu ya. Oh, udah muncul. Van Arsdale market share. Kita bold. Nah, bold. Kemudian kita pakai ukurannya 20. Ya, sebenarnya nggak 20 sih tadi di sampel tadi, tapi kita pakai ukurannya aja kali ya. Nah, sisanya kita bisa mainkan, misalkan kita pakai tim ya. Timnya ini current team. Ada nggak sih tim yang mirip dengan tadi? Biar kita nggak usah warnain satu-satu gitu ya. Nah, mirip. Nah, ini dia timnya. Timnya apa nama timnya? Tadi saya pilih tim yang mana ya? Oke, di salah satu timnya itu ya. Tuh, udah mirip kan? Oke, itu tadi bagaimana kita membuat Power BI report yang datanya berasal dari data model yang ada di dalam Excel file. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan proses data transformation karena data modelnya udah jadi. Kita bisa fokus ke dalam pembuatan visualisasinya aja ya. Hal ini berguna misalkan Anda ada sebuah project ya, dan yang Anda terima itu datanya sudah jadi, cuma tinggal Anda buat visualisasinya aja. Nah, sehingga kita bisa buatnya itu cepat tuh tadi, cuma beberapa puluh menit lah ya tadi ya. Nah, gitu. Untuk sekarang itu dulu.